للطالب اللبيب في دار الحبيب. صلى الله عليه وسلم terus mimatero di mana maafana uli tarupan min donga dai di langit tanda malapianna anna malayanna malapidingganna narupatau sidungan nabi sallallahu alaihi wasallam kana sayanni Allah taala tasuk wajanganna Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren dan segenap santri Pondok Pesantren Darul Habib, ya alaika assalamu alaika ya
kesehatan serta umur yang panjang kepada beliau. Amin, amin. Alhamdulillah. Makabarahul karim bi'arfin syazim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumaisan siri mapakatuna ali alawin mapitoy sandalna alawin matambal pakaianna alawin maperresusubekena melok makaludu ke uyangan diuyan anang gurutta man fariha bina fariha bi inai Mario lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rio, akan senang, akan gembira kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, karena ridhonya ridhonya Rasulullah Muhammad SAW adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ummata Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad, asaka fil ardi, ia mendurhakaimu di bumi, tapi engkau tetap masukkan dia ke surga. Nabi Adam, Pak, hanya gara-gara satu, memakan buah terlarang, dikeluarkan dia dari surga, diturunkan dia ke bumi. Kita umatnya Nabi Muhammad, seberapa banyak pun dosa tak, biar ki koruptor, biar ki penjudi, biar ki pemabuk, biar ki pezina, yang penting tidak menduakan Allah, surga tempatnya. Kenapa? Karena umatnya ki Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu berbisik, enak balik itu biar ki pak gosip masuk toja ki surga. Iya ibu, tapi dicuci ki dulu di neraka. Ibu, kenapa bisa demikian? Kenapa umatnya Nabi Muhammad seberapapun dosanya tetap surga tempatnya selama tidak menduakan Allah? Karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hikayat diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putrinya Rasulullah, ketika beliau sakit yang mengantarkan beliau meninggal dunia, ketika beliau sakit, beliau berpesan kepada suaminya Sayyidina Ali. Kata beliau, Sayyidina Ali, kalau besok roh saya dicabut, saya meninggal, maka buka peti yang saya tidak pernah buka. Ada secercik, ada satu tulang. Di tulang itu ada tulisan, astagfirullah, bukan tulang, ada satu pelapa kurma. Di pelapa kurma itu ada tulisan, sebelum saya engkau kafani, maka pelapa kurma itu masukkan ke dalam dada saya sebelum saya dikafani. Jadi Nasrul dikasih masuk di dadanya di pelapa kurma itu ketika beliau sakit parah. Nah, Sayyidina Ali bertanya, nah bilang apa itu isinya? Tulisan pelapa kurma, apa itu? Apa itu isi? Kata Fatimah, itu maharmu ketika engkau melamar saya, itu mahar kamu. Nah bilang Sayyidina Ali, tidak pernah kau kasih mahar begitu? Saya tidak pernah memberikan mahar yang seperti itu. Lalu Sayyidina Fatimah bercerita, kata Sayyidina Fatimah, ketika engkau datang melamar saya, ayah saya bertanya kepada saya tentang lamaran itu, apa saya terima atau tidak. Saya tidak menjawab, saya diam. Lalu bapak saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali akan membawa mahar begini. Kata Sayyiduna Fatimah, bukan itu yang saya harap. Lalu kata Rasulullah, Jibril sudah datang kepada aku memberitahu bahwa engkau perempuan pertama yang akan masuk surga. Nabi bilang,
itu. Kenapa kita minta mahar? Jaminan dari Allah semua umatku masuk surga. Kata Sayyiduna Fatimah, saya ini anak tak, saya ini serumah dengan kita, saya tahu betul apa yang kita sukai, saya tahu betul apa yang bisa membuat kita bahagia, dan satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia, kita umat kita dijamin masuk surga. Maka itu yang saya inginkan, karena saya ingin membahagiakan engkau. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah Rasulullah sholat 2 rakaat, beliau didatangi oleh Jibril, dan beliau memberitahu kepada Sayyiduna Fatimah bahwa semua umatku dijamin masuk surga selama tidak menduakan Allah. Nabi bilang, Fatimah, tidak mau kan? Harus ada catatan. Berikan saya catatan, dan catatan ini akan saya bawa di padang mahsyar sebagai bukti kalau Allah pernah menjamin umat. Itulah sebabnya Pak Ibu, sehingga kita ini umatnya Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosa selama tidak menduakan Allah, surga tempatnya. Yang ketiga Pak Ibu, Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, asaituka, saya ini mendurhakai kamu, fafarriqni baini wa baina zaujati. Hanya gara-gara satu kesalahan dipisahkan kau dengan istriku. Umatnya Nabi Muhammad banyak kesalahannya, tapi tetap akur dengan istri. Itu Pak Ibu, Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, dalam satu riwayat dijelaskan Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Mekah. Berapa jauhnya Nabi Adam ke Mekah untuk mencari istrinya, hanya gara-gara satu kesalahan. Nah, kita ini, seandainya hukum ini diberlakukan kepada kita Pak Ibu, maka bapak-bapak yang hadir di sini duda semua, ibu-ibu yang hadir di sini janda semua. Karena berapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi alhamdulillah masih hidup akur bersama istri kita, hidup akur bersama suami kita. Yang terakhir yang protes Nabi Adam, kata beliau, ya Rabbi inni asaituka walam tuqbal taubati illa bimakkah. Nabi bilang, ya Allah, saya ini mendurhakai kamu, dan taubat saya tidak engkau terima kecuali di Makkah. Dan umatnya Nabi Muhammad, taubatnya diterima di mana saja, kapan saja, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Coba seandainya hukum ini juga berlaku kepada kita Pak, itu diterima taubat tak di Makkah. Berapa banyak orang yang meninggal tidak sempat ke Makkah? Atau berapa banyak di antara kita yang hanya satu kali ke Makkah seumur hidupnya, padahal dosanya berkali-kali, tapi ke Makkah cuma satu kali, berarti taubatnya cuma satu kali diterima. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad Pak, karena kita umatnya Nabi Muhammad Ibu, maka dimanapun kita berada, kapanpun, kalau kita taubatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat kita. Ini karena kita umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنفسنا وإذا وجدتم
bermula dari kemurahan dan kebaikan warga Desa Ujung Labuang menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Lero kepada kami melalui Kepala Desa Ujung Labuang, Bapak Jufri Wisan, untuk membangun pondok pesantren yang kami namakan Pondok Pesantren Darul Habib As-Sayyid Hasan Alwi bin Sahal Ujung Labuang. Ini karena takbarukan seorang tokoh habaib yang membangun dan mengembangkan syiar Islam di Ujung Lero Kasipute dan sekitarnya bernama Al-Habib As-Sayyid Hasan bin Alwi bin Sahal yang lebih dikenal dengan sebutan Puang Lero. Secara historis, Puang Lero merupakan tokoh besar yang menyebarkan dakwah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih memiliki pengaruh besar terhadap ketokohan dan ajarannya. Dan kami, anak cucu-cucunya, berusaha mengembangkan ajarannya melalui lembaga pendidikan pondok pesantren. Sementara ini, langkah awal dimulai dengan program Madrasah Arabiyah Islamiyah, MAI, sebagaimana yang pernah didirikan oleh Puang Lero di Pambusuang pada tahun 1935 Masehi. Kegiatan tersebut terpusat di Masjid Al-Muhajirin lantai 2, sambil menunggu pembangunan Darul Habib Ujung Labuang yang secara bertahap dengan memulai pembangunan lokal Darul Habib Ujung Labuang. Pada tanggal 5 Agustus 2019, lokasi pondok telah resmi ditempati untuk melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar yang dimulai dengan bangunan ruang kelas baru RKB. Setelah itu, di tahun 2020 telah berdiri kokoh Masjid Masnur sebagai pusat kegiatan santri Darul Habib. Perjalanan menuju ziarah makam almarhum Haji Muhammad Amin bin Neke. Beliau adalah seorang tokoh dan pengusaha di Desa Lero. Di akhir hayatnya, beliau sempat menjabat sebagai Kepala Desa Lero Kecamatan Supa Kabupaten Pinrang. Masa bakti dari tahun 2019 sampai wafatnya di tahun 2024. Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Akhir hayatnya beliau berwasiat kepada keluarga besarnya, terutama ahli warisnya, untuk mewakafkan sebidang tanahnya untuk pengembangan pondok pesantren Darul Habib. Dan pada hari ini, Jumat 8 Zulqaidah 1445 atau bertepatan 17 Mei 2024, keluarga besar almarhum Haji Muhammad Amin, diwakili putra beliau, Bapak Muslimin bin Muhammad Amin, telah memberikan ikrar akad tanah wakaf kepada pengasuh pondok pesantren Darul Habib oleh Sayyid Hasan Tahir bin Sahal, disaksikan oleh perwakilan keluarga besar almarhum, yaitu Ibu Haiji Afi Naimah Bura Erah dan Darwis bin Neke, serta perwakilan dari Dewan Majelis Keluarga Pondok, H. Abdul Ghani dan Abdul Samad, SAG MPD. خجول جبريل من أجلها بالوحي جا والنزول قد جات فيها الأتى فما عسى أن نقول يا ربي صل على المختار هو البتول يم الحسن والحسين وام الرجال الفحول يا خير كل النساء يا أصل فاق الأصول هذه قصيدة عسى نبلغ بها كل سول يا ربي صل على المختار هو البتول وتنقضي كل حاجة والعوافي حصول
ننال كل المطالب والرضا والدخول بواسطتكم على المختار طه الرسول يا ربي صل على المختار. Dan berikut dokumentasi serah terima peralihan tanah wakaf. هيا اشفعي لاجل ما تفتح جميع القفول هيا اقبلينا فإنا عند بابك نزول. Peresmian Pondok Pesantren Darul Habib pada hari Selasa 1 Oktober 2024 yang dihadiri oleh pejabat Bupati Pinrang Haji Ahmadi Akil, SI, MM, dan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdor Tarim. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini berlara nan setia dan perwira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attirillahumma kabarahul karim bi'arfin syadzim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Puang burri sarri kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi malak bisarri sarrin nasala wasallam. Puang bulung isala wasallam an nak barakah Nabi ta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadhu'i yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam to maisan siri mapakatuna ali alawi na mapitu ay sandalna alawi na matambal pakaian na alawi na maperresusubekena melok mangkalulu pe uyangan di uyang. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa ashwah. Nolo itu kasiasi nona solanga mi ormat be illat tomonge mam bawa itu mate tam melo imat tuna to kasiasi mau me apa kasiasinna. Wa yaqbalu al-ma'jurata wa la yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi ma'al armalati wa dhawil ubudiyyah fala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda li ridah. Nolo iman dapangan tahu taroy mawire taulay nolo imilam basala batuan dangi batasyolana Mario karena Allah Ta'ala macai karena Allah Ta'ala. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yakulu khallu dhahri للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمار بعد الملوك إليه أهداه. Muamilam besona sahabana simatamen Yoy anna ma'uwang pindona sangolaw
malaika ruhania milam badillai pundakna meloi mapesawi sayang meloi mapesawi unta meloi mapesawi bakal anak keledai papewengan nama radia ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه muatam bai biasa mamputi batuan nak napit tuyang itama diare na padahal kecu isin nalinori yori pare liman napa elok na wa kana وسلم يكل له ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية butuh napa penguruan nasan alawi namilo minjari gulawang tapi yang ina tarima melo apa malakasam bayang anak mapa mabuci kato bayuma ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حق يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى Nolo ito macuan maang gak to malabi si Panginoy sona sahabana an yang imapo mua an yang imacoaan nak nolo ipang Allah Ta'ala ang nami dolo indini dicuri tajo di papian nan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sagi main jari maisang babba tau kisanna melolongan barakat di lalanna Allahumma salli wa sallim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Hasan bin Tahir bin Said. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع عن اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ayyuhal muhtaram, yang kami hormati Anang Gurutta Al-Ustaz Su'aib Jawas SPDI MPDI yang telah hadir bersama dengan kita semua. Semoga beliau diberikan kesehatan wal afiyah, panjang umur biidznillah, dan semoga insyaallah dakwahnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga orang tua kita bersama, Bapak Camat Kecamatan Supa atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Supa atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Supa. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ujung Labuang. Yang kami hormati Bapak Kepala PJ Kepala Desa Lero. Yang kami hormati Bapak Babingkan Timas. Yang kami hormati Bapak Babinsa. Dan yang kami hormati para imam masjid sedesa Lero dan sedesa Ujung Labuang. Yang kami hormati para kepala sekolah, baik itu SD, MI, MTS, MA ataupun SMK, dan wal hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak kata yang paling pantas yang kami ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi tahu pamase disisina oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malai tahu siola-ola berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di sini tiada lain dan tiada kata melainkan riyota lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah bentuk ekspresi kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riota lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meluangkan waktu kita untuk datang memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uwangi bang Allah taala kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, karena riota lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariotoi Nabi lemai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka kita secara otomatis akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW adalah syafaatul uzma. Bahkan ma'uangi anang gurutta man fariha bina farihabi inai Mario lauri Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW akan rio, akan senang, akan gembira kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ridhonya Rasulullah Muhammad SAW adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Mario Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ma'uangi ibarahnya dalam i'anatul talibin man jama'ah di maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Inai tahu mengumpulkan bukan hanya orang yang Mario mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW pahala atau ganjaran yang lebih, akan tetapi orang yang mengumpulkan, sengaja mengumpulkan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Man jama'a li maulidin Nabi Muhammad SAW, inai mengumpulkan sanak saudaranya untuk memperingati maulid Rasulullah Muhammad SAW. Wahiyya ta'aman, kemudian menyiapkan makanan, menyiapkan akomodasinya, menyiapkan tempat. Wa amila ihsanan, kemudian mengisi acara di dalam tersebut dengan acara-acara yang baik, bahkan menjadi sora sababan li qiraatihi, menjadi sebab dibacakannya maulid Rasulullah Muhammad SAW, dibacakannya sirah nabawiyah Rasulullah Muhammad SAW. Apa nama gruta? Fa ba'athallahu yaumal qiyamati minas siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nanti suatu hari kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang salihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, bahkan akan dikumpulkan di surganya, yakni jannatun na'im oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkumpulnya kita semua ini secara hakikatnya adalah yang mengadakan acara ini adalah masyarakat desa Lero, masyarakat desa Ujung Labuang, masyarakat Mandar Selatan, para ahbab, para muhibbin, para pemerhati dan donatur Pondok Pesantren Darul Habib yang mengadakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami panitia, mewakili panitia dan pengurus Pondok Pesantren Darul Habib mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya, dukungannya untuk kegiatan peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kami ingin sampaikan sebagai sambutan kepesantrenan, kita ketahui bersama bahwa di tahun 2017-2018 setelah penyerahan akta hibah tanah ini, maka di tanggal 5 Agustus 2019 adalah tonggak sejarah Pondok Pesantren Darul Habib ini. Berdirinya pondok pesantren sebagai sejarah dalam proses belajar mengajar di tanggal 5 Agustus 2019. Dan misi kami sebenarnya walaupun itu lambat, yang jelas cita-cita kami yakni setiap tahunnya harus ada pengembangan, entahkah itu pengembangan fisik ataupun non fisik. Dan tahun 2020 telah terbangun Masjid Masnur yang diprakarsai oleh Bapak Haji Ali Masyhur dan Ibunda Andi Nur Hayati Tama. Di tahun selanjutnya kita juga perluasan tanah di sampingnya RKB sana. Kemudian kita juga di tahun corona mungkin ada stagnan pada saat itu. Nanti di tahun 2005 ini ya 2005 ini kita ada pengadaan 2 gazebo, 2 unit gazebo, kemudian pembangunan turap
di sana depan WC. Nah, di tahun 2024 kita mendapatkan tanah wakaf yang diwakafkan oleh almarhum Haji Muhammad Amin, seluas 80 are. Nah, ini mungkin PR kita ke depan, dan program jangka pendek kami ini untuk merealisasikan penguasaan lahan 80 are tersebut, karena akses masuk jalan menuju lokasi baru itu ada kebun orang. Nah, kita sudah negosiasi bahwa beliau merelakan untuk menjual. Itu kurang lebih 60 meter masuk ke 60 meter itu tanahnya yang mau dibeli. Mungkin 40 kali 60 meter. Dijual per meter 250.000 per meter. Mungkin ini sebagai kenang-kenangan dari kami sebagai pengurus pesantren, mungkin kami menitipkan amplop kosong agar diisi untuk diselesaikan akses tanah masuk ke kampus 2, insyaallah nanti pada saat pembagian barakah mungkin gue diiringi juga dengan pembagian amplop kosong. Entahkah itu langsung diisi atau dibawa pulang nanti dikasihkan sama panitia pengurus pesantren ataupun para korlap pesantren, ataupun bisa juga ditransfer, nanti dikasih rekening oleh pihak pesantren insyaallah. Dan semoga ini bisa terrealisasi di 2025. Kita programkan bisa terrealisasi 2025. Dan juga alhamdulillah juga baru-baru kami menerima wakaf rumah. Tapi rumah itu ada di Campalagian. Itu juga butuh akomodasi untuk pemindahan rumah kayu, rumah wakaf untuk santri. Nah, itu juga punya butuh dana. Tapi yang jelas kita diprioritaskan dulu akses tanah ini biar lebih mudah kita bisa rintis itu masuk di kampus 2 tersebut. Kalau sudah, karena kami belum tahu di mana letak posisinya, belum ditahu bagaimana ukurannya, apakah persegi panjang atau persegi 4, kita belum tahu ukurannya. Yang jelas kalau sudah ada akses tanah masuk, baru kita selesaikan mulai dari administrasi surat. Walaupun sudah diserahkan secara tertulis oleh pihak ahli waris sebagai dasar kami nanti di KUA untuk mengurus secara resmi surat akta wakafnya, dan insya Allah nanti kami mengundang para ahli waris, kemudian para saksi yang tertera di dalam akta tanah wakaf tadi itu, dan didampingi para pejabat setempat, insya Allah untuk pengambilan dokumentasi, insya Allah. Dan yang terakhir, mohon maaf yang segala-galanya apabila ada kekurangan dalam acara ini, mohon dimaafkan yang setinggi-tingginya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azizil Jabbar, Muqawwiril Laili 'ala an-Nahar, Tadhkiratan lidhawil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabina maulana Muhammad wa ala alihi al-abhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Sahibul fadilah wal kiram Al-Habib Hasan bin Tahir bin Sahil, atalallahu baqa'ahu fi sihha wal afiyah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib Al-Mukarram Habib Hasan bin Tahir bin Sahil. Yang kami muliakan Ibu Sekretaris Camat yang insya Allah tahun depan diangkat menjadi camat, asal mengisi amplop kosong. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili. Yang kami muliakan seluruh kepala desa yang hadir. Yang kami muliakan Ketua MUI Kecamatan. Yang kami muliakan seluruh donatur. Yang kami muliakan tamu undangan hadirin wal hadirat, terkhusus pengajar dan santri Pondok Pesantren Darul Habib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami memulai, kami mengajak hadirin sekalian untuk kembali memperbaharui niat kita. Kita hadir ke tempat ini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaharui niat kita. Kita hadir ke tempat ini bukan karena undangan, bukan karena tugas dari pimpinan, bukan karena untuk menjenguk anak kita, tetapi karena kita cinta kepada Rasulullah, maka kita hadir ke tempat ini. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, kata beliau, man ata maudhi'an yukra'u fihi maulidun nabi. Siapa yang datang ke satu tempat yang di tempat itu dibacakan maulid nabi, faqad ata raudhatan min riyadil jannah, maka dia mendatangi satu taman dari taman-taman surga. Pada saat itu hadirin sekalian, yang mendengar Junaid Al-Baghdadi bercerita, mereka heran kenapa bisa orang yang datang ke satu tempat yang di tempat itu dibacakan maulid dianggap ia datang ke satu taman surga. Maka Junaid Al-Baghdadi menjawab, kata beliau, fa innahum la ya'tuna dzalikal maudhi'a illa li mahabbatir rasul. Karena mereka tidak datang ke tempat itu kecuali karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War rasulu yaqulu, dan Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta saya, kelak di akhirat nanti ia akan bersama saya di surga. Maka dengan niat kita datang ke tempat ini karena cinta kepada Rasulullah, insya Allah kelak di akhirat kita akan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kira-kira Pak Ibu, menurut Bapak Ibu sekalian, nikmat apa yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita? Kira-kira Pak Ibu, menurut Bapak Ibu sekalian, nikmat apa yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita? Mungkin akan timbul jawaban yang berbeda. Ada yang mengatakan nikmat yang terbaik yang Allah berikan kepada saya karena saya sehat. Ada juga yang mengatakan karena anak saya masuk pesantren. Ada juga yang mengatakan karena urusan saya lancar, saya tidak punya utang, dan seterusnya. Ada Pak Ibu, satu nikmat yang sangat berharga terkadang kita tidak
sadari. Nikmat tersebut Bapak Ibu sekalian yang sangat berharga, tetapi kita tidak sadari adalah nikmat dijadikannya kita umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian Pak Ibu? Karena umat-umat terdahulu, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa, mereka semua mau jadi umatnya Nabi Muhammad. Bukan cuma umat-umat, nabi-nabi terdahulu juga mau jadi umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab dalam kitab Tanwirul Qulub, beliau bercerita bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam diberikan kitab Taurat oleh Allah, lalu Nabi Musa membuka kitab Taurat, ia baca dari lembar per lembar, kemudian dia dapat di dalam kitab Taurat ada keterangan bahwa ada umat yang di akhirat nanti umat-umat lain tidak bisa masuk surga kalau umat ini belum masuk surga. Maka pada saat itu Nabi Musa angkat tangan. Kata Nabi Musa, Allahumma ja'alhu ummati. Ya Allah, jadikan umat ini umat saya. Nabi Musa kemudian membaca, didapat lagi. Ada satu umat yang umat ini umurnya pendek, tapi ibadahnya banyak sekali. Nabi Musa kembali berdoa dengan doa yang sama. Allahumma ja'alhu ummati, Allah jadikan dia umat. Dibuka setiap didapat cerita-cerita, Nabi Musa selalu berdoa dengan doa yang sama. Karena Nabi Musa ini kalimullah, Nabi Musa ini bisa bicara secara langsung dengan Allah tanpa perantara, maka Allah menjawab langsung doanya Nabi Musa, tapi tidak menerima. Saya ulangi, Allah menjawab doanya Nabi Musa, tapi tidak menerima. Apa jawaban Allah? Kata Allah, ya Musa, innahum laysat min ummatik. Musa, itu umat yang memiliki banyak sekali kemuliaan, bukan umatku. Lalu kata Nabi Musa, kalau bukan umatku, umatnya siapa? Allah menjawab, mereka itu adalah umat Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Musa mendengar bahwa umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa kembali mengangkat tangan, tapi doanya beda. Kalau tadi doanya jadikan mereka umatku, sekarang doanya kata Nabi Musa, Allahumma ja'alni ummata Muhammadin. Ya Allah, jadikan saya umatnya Muhammad. Nabi Musa Pak Ibu berdoa, tapi Allah tidak terima. Nah kita ini pernah tidak minta sama Allah, berdoa sama Allah akan dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah kita berdoa, tapi alhamdulillah Allah memilih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa kemuliaan umatnya Nabi Muhammad? Nabi Adam Pak Ibu, beliau pernah curhat kepada Allah perihal umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni asaituka labisan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mendurhakai engkau dalam keadaan berpakaian, fa'arini, kemudian engkau telanjangi saya. Kita biasa dengar ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan di surga, dipakaikan pakaian penduduk surga, kemudian diciptakan istrinya Sayyidah Hawa, kemudian dijadikan juga pakaian-pakaian surga. Semua yang ada di surga boleh dinikmati kecuali memakan satu buah. Dan Nabi Adam melanggar itu. Ia makan buah yang terlarang, begitu ia makan terlepas semua pakaiannya, telanjang Nabi Adam. Wa ummata Muhammadin, kata Nabi Adam, wa ummata Muhammadin asaka ariyan. Dan umatnya Nabi Muhammad, ya Allah, ia mendurhakai engkau dalam keadaan telanjang, fa'albasahu, tapi engkau tetap berikan ia pakaian. Berapa banyak umatnya Nabi Muhammad di malam hari berzina tanpa pakaian, tapi di siang hari tetap berpakaian. Coba pikirkan Bapak Ibu sekalian,
seandainya hukum ini berlaku kepada kita, setiap satu kali melakukan kesalahan dan telanjangi ki Allah, maka bisa jadi di tempat ini tidak ada orang yang berpakaian. Kenapa demikian? Karena coba ingat, mulai bangun tidur sampai sekarang berapa dosa yang kita lakukan? Berapa dosa mata, berapa dosa mulut, berapa dosa telinga, berapa dosa yang kita lakukan. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, hari ini meskipun dosa kita bertumpuk, pakaian kita tetap mahal, pakaian kita tetap cantik, pakaian kita tetap keren. Tidak nak telanjangi ki Allah. Kenapa demikian? Karena umatnya ki Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nak kata Nabi Adam, inni asaituka fil jannah. Ya Allah, saya melanggar perintahmu di surga, fa'akhrijni, kemudian engkau keluarkan saya. Wa ummata Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad, asaka fil ardi, dia mendurhakaimu di bumi, tapi engkau tetap masukkan dia ke surga. Nabi Adam, Pak, hanya gara-gara satu, memakan buah terlarang, dikeluarkan dia dari surga, diturunkan dia ke bumi. Kita umatnya Nabi Muhammad, seberapa banyak pun dosa tak, biar ki koruptor, biar ki penjudi, biar ki pemabuk, biar ki pezina, yang penting tidak menduakan Allah, surga tempat tak. Kenapa? Karena umatnya ki Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu berbisik, enak balik itu biar ki pak gosip masuk toja ki surga. Iya ibu, tapi dicuci ki dulu di neraka. Ibu, kenapa bisa demikian? Kenapa umatnya Nabi Muhammad seberapapun dosanya tetap surga tempatnya selama tidak menduakan Allah? Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hikayat diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putrinya Rasulullah, ketika beliau sakit yang mengantarkan beliau meninggal dunia, ketika beliau sakit, beliau berpesan kepada suaminya Sayyiduna Ali. Kata beliau, Sayyidina Ali, kalau besok roh saya dicabut, saya meninggal, maka buka peti yang saya tidak pernah buka. Ada secercik, ada satu tulang. Di tulang itu ada tulisan, astagfirullah, bukan tulang, ada satu pelapa kurma. Di pelapa kurma itu ada tulisan, sebelum saya engkau kapani, maka kelapa kurma itu masukkan ke dalam dada saya sebelum saya dikapani. Jadi Nasrul dikasih masuk di dadanya di pelapa kurma itu ketika beliau sakit parah. Nah, Sayyidina Ali bertanya, nah bilang, apa itu isinya? Tulisan pelapa kurma, apa itu? Apa itu isinya? Kata Fatimah, itu maharmu ketika engkau melamar saya, itu mahar kamu. Nah bilang Sayyidina Ali, tidak pernah kak kasih mahar begitu, saya tidak pernah memberikan mahar yang seperti itu. Lalu Sayyidina Fatimah bercerita, kata Sayyidina Fatimah, ketika engkau datang melamar saya, ayah saya bertanya kepada saya tentang lamaran itu, apa saya terima atau tidak. Saya tidak menjawab, saya diam. Lalu bapak saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali akan membawa mahar begini. Kata Sayyiduna Fatimah, bukan itu yang saya harap. Lalu kata Rasulullah, Jibril sudah datang kepada aku memberitahu bahwa engkau perempuan pertama yang akan masuk surga. Nabi bilang, bukan itu juga yang ku mau. Apa Nabi bilang? Mau jaga Rasulullah menikah dengan Fatimah, yang penting maharnya semua umatmu dijamin oleh Allah masuk surga. Kaget Rasulullah. Nabi bilang, kenapa Nabi begitu? Kenapa kita minta mahar jaminan dari Allah semua umatku masuk surga? Kata Sayyiduna Fatimah, saya ini anak tak, saya ini serumah dengan kita, saya tahu betul apa yang kita sukai, saya tahu betul apa yang bisa membuat kita bahagia, dan satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia, kita umat tak
umat kita dijamin masuk surga. Maka itu yang saya inginkan, karena saya ingin membahagiakan engkau. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah Rasulullah sholat 2 rakaat, beliau datang, didatangi oleh Jibril, dan beliau memberitahu kepada Sayyiduna Fatimah bahwa semua umatku dijamin masuk surga selama tidak menduakan Allah. Nabi bilang, Fatimah, tidak mau kak, harus ada catatan. Berikan saya catatan, dan catatan ini akan saya bawa di padang mahsyar sebagai bukti kalau Allah pernah menjamin umatmu. Itulah sebabnya Pak Ibu, sehingga kita ini umatnya Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosa selama tidak menduakan Allah, surga tempatnya. Yang ketiga Pak Ibu, Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, asaituka, saya ini mendurhakai kamu, fafarriqni baini wa baina zaujati. Hanya gara-gara satu kesalahan dipisahkan kak dengan istriku. Umatnya Nabi Muhammad banyak kesalahannya tapi tetap akur dengan istrinya. Itu Pak Ibu, Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, dalam satu riwayat dijelaskan Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Mekah. Berapa jauhnya Nabi Adam ke Mekah untuk mencari istrinya, hanya gara-gara satu kesalahan. Nah kita ini, seandainya hukum ini diberlakukan kepada kita Pak Ibu, maka bapak-bapak yang hadir di sini duda semua, ibu-ibu yang hadir di sini janda semua. Karena berapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi alhamdulillah masih hidup akur bersama istri tak, hidup akur bersama suami tak. Yang terakhir yang ngeprotes Nabi Adam, kata beliau, ya Rabbi inni asaituka walam tuqbal taubati illa bimakkata. Nabi bilang, ya Allah, saya ini mendurhakai kamu dan taubat saya tidak engkau terima kecuali di Makkah. Dan umatnya Nabi Muhammad taubatnya diterima di mana saja, kapan saja, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Coba seandainya hukum ini juga berlaku kepada kita Pak, itu diterima taubat tak di Makkah. Berapa banyak orang yang meninggal tidak sempat ke Makkah? Atau berapa banyak di antara kita yang hanya satu kali ke Makkah seumur hidupnya, padahal dosanya berkali-kali, tapi ke Makkah cuma satu kali, berarti taubatnya cuma satu kali diterima. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad Pak, karena kita umatnya Nabi Muhammad Ibu, maka dimanapun kita berada, kapanpun, kalau kita taubatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat kita. Ini karena kita umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berterima kasih ki Pak, berterima kasih ki Ibu, kita dijadikan umatnya Nabiullah Muhammad. Terima kasih ki kepada Allah. Tapi jangan cuma kepada Allah, berterima kasih toki kepada Nabiullah Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad mengatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur nikmat Allah. Jadi kalau bersyukur dijadikan umatnya Nabi Muhammad, terima kasih juga kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara tak berterima kasih kepada Nabi Allah Muhammad? Caranya Bapak Ibu sekalian, buat sesuatu, lakukan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad gembira. Lakukan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad senang. Nah, apa yang membuat Nabi Muhammad senang? Banyak. Bermaulid begini, ini membuat Nabi Muhammad senang. Tapi ada satu yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad. Ada satu perkara Pak Ibu, sangat senang Nabi Muhammad. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kata beliau, ma min syai'in ahabbahu ila rasul min talabil ilmi wa nashrihi. Tidak ada yang paling disukai oleh Rasulullah, tidak ada yang mengalahkan cinta
cintanya Rasulullah daripada orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadi yang paling nasuka Rasulullah, yang paling menggembirakan Rasulullah kalau ada umatnya yang belajar ilmu agama, kalau ada umatnya yang menyebarkan ilmu agama. Maka kita Pak Ibu datang ke tempat ini belajar ilmu agama, dengarkan ceramah belajar ilmu agama, nah suka sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri ini kecintaannya Rasulullah, para santri ini kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz-ustadz yang mengajar juga sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira sekali Rasulullah kalau ada orang yang belajar agama, gembira sekali. Bukan cuma Rasulullah Pak, malaikat juga gembira sekali. Seandainya Pak Ibu Allah bukakan hijab, bisa kita lihat malaikat, maka di atas Darul Habaib ini, Darul Habib ini, sayapnya malaikat bersusung sampai ke langit 7. Dilihat seandainya nak bukakan. Tapi Allah tidak bukakan. Kenapa Allah tidak bukakan Pak? Mungkin ada di antara kita mengatakan, kenapa tidak nak kasih lihat maki itu supaya datang orang belajar, kenapa tidak nak kasih lihat maki saja? Allah tidak perlihatkan Pak, Allah tidak perlihatkan Ibu. Kenapa? Karena yang Allah inginkan datang ke Darul Habib hanya orang pilihan. Kalau Allah perlihatkan datang semua orang ke sini, yang dipilih datang. Kalau Allah perlihatkan, maka tidak ada orang yang naik mobil, naik motor di jalanan, tidak ada, ke sini semua. Tidak ada orang yang ke laut memancing, tidak ada, ke sini semua. Itu Pak Ibu, Nabi Sulaiman, beliau pernah datang ke pasar. Beliau melihat di pasar luar biasa pengkhianatan di pasar, curang dalam jual beli di pasar luar biasa. Lalu Nabi Sulaiman pulang. Begitu Nabi Sulaiman pulang, beliau berdoa, ya Allah, berikan petunjuk umatku ya Allah, kasih petunjuk semua umatku ya Allah, kasih petunjuk semua. Besoknya Nabi Sulaiman Pak, meskipun dia nabi terkaya, meskipun dia nabi yang sangat luar biasa kayanya, tapi beliau tidak pernah makan uang kerajaan. Nah, ini untuk para pejabat. Bagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman tidak pernah makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman beliau itu mengambil ranting pohon, kemudian dianyam jadi wadah. Inilah yang dijual ke pasar, ia makan hasil itu. Nah hari itu Pak, dia pergi ke pasar, nah bawa itu wadahnya. Sampai di pasar heran, tidak ada orang di pasar. Pulang Nabi Sulaiman, kenapa tidak ada orang di pasar? Besok ke pasar tidak ada lagi. 3 hari berturut-turut ke pasar, kosong pasar. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa ini? Ada apa, kenapa kosong pasar? Kata Allah, itulah aku terima doamu yang engkau mengatakan, ya Allah, berikan semua petunjuk kepada umatku. Aku berikan semua dia petunjuk, maka mereka semua beribadah, tidak ada yang ke pasar. Maka kalau diperlihatkan Pak, kata Rasulullah, innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilmi. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka sayap malaikat ini banyak sekali ke atas. Allah tidak perlihatkan karena yang datang hanya orang yang dipilih. Dan bukan cuma Allah, bukan cuma malaikat, Allah juga Pak. Allah ini sangat sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Allah sangat cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Apa jaminannya Allah? Man intaqala li talibil ilmi. Siapa yang pindah tempat untuk belajar, berangkat dari rumahnya ke pesantren, berangkat dari rumahnya ke masjid untuk belajar, maka ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Allah maafkan dosa-dosanya sebelum kakinya melangkahi pintu rumahnya. Jadi belum keluar dari rumahnya, gugur semua dosanya karena cintanya Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Sekarang Pak Ibu, terkadang orang tua yang mungkin tidak ada di sini, di tempat-tempat lain itu orang tua mengatakan,
sulit dibawa ke pesantren Pak, sulit dibawa ke pesantren Ustaz. Kalau di SMP Ki, di SMA tidak ada dibayar. Kalau di pesantren bayar Ki bulan-bulan. Biasa ini yang dipikirkan Pak, ini dipikirkan Ibu. Masalah ini Pak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungi kaulul hukama, untuk memikirkan kaulnya ahli hikmah. Apa kaulnya ahli hikmah? Yuladun nasu bila syai'in. Manusia ini dilahirkan tanpa sesuatu. Wa yas'a li kulli syai'in. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Wa yadhhabu bila syai'in, dan dia meninggal tanpa membawa sesuatu. Wa yus'alu an kulli syai'in, dan dia akan ditanya tentang sesuatu. Kata kaulul hukama Pak Ibu, an-nasu yuladu bila syai'in. Manusia ini dilahirkan tanpa membawa sesuatu. Diingat waktu tak lahir. Waktu tak lahir Pak Ibu, tidak ada di bawah apa-apa. Tidak ada di bawah apa-apa. Selembar kain pun tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada orang yang lahir bawa jabatan, orang yang lahir bawa harta, orang yang lahir bawa mobil. Tidak ada. Bahkan tidak bawa juga kekuatan. Tidak ada kekuatan. Anak-anak lahir itu tidak ada kekuatan. Hanya satu yang dibawa oleh mereka, tangisan. Segala yang dia inginkan, dia luahkan dengan tangisan. Dan segala kebutuhannya dititipkan oleh Allah kepada orang tuanya melalui kasih sayang. Jadi lahir tanpa sesuatu. Tapi begitu dia kuat berusaha, ada tenaganya, bisa berpikir, maka dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Banyak di antara kita kerja untuk apa? Dapat rumah. Kerja untuk dapat kendaraan, kerja supaya istri, kerja bahkan ada yang meskipun sakit dia kerja. Ada juga yang kehilangan waktu istirahat, rela tidak tidur malam demi kerja. Tetapi wa dhahaba bila syai'in, ketika dia mati tidak ada nabawa apa-apa. Rumah yang dia bangun dari hasil peras keringat banting tulang, rela diperbudak oleh atasan, disuruh ke sana kemari, terkadang dimarahi demi mendapatkan rumah. Ketika dia meninggal tidak nak bawa rumahnya. Begitu juga dengan kendaraan dan seterusnya. Ketika dia meninggal, siapa yang nikmati? Istrinya yang nikmati, anaknya yang nikmati. Dia pergi bawa apa? Yang dia bawa hanya kain kapan, itu pun kain kapan hanya bertahan beberapa bulan, kemudian hancur dimakan tanah. Tidak ada yang bawa apa. Dan yang menyedihkan, yus'alu an kulli syai'in, ia akan ditanya tentang segala sesuatu. Capek-capek bekerja, capek-capek berusaha untuk membangun rumah, beri mobil dan seterusnya. Begitu mati tidak nak bawai, tapi di akhirat ditanyai tentang rumahnya, ditanyai tentang mobilnya, ditanyai tentang itu, ditanya semua. Dia yang akan ditanya, anaknya tidak ditanyai. Karena kalau harta Pak Ibu, ada dua yang akan ditanyakan. Min aina tasaba, dari mana engkau dapatkan. Nah anaknya kalau ditanya, dari mana rumahmu? Warisan orang tuaku. Dari mana tanahmu? Warisan orang tuaku. Dari mana mobilmu? Warisan dari orang tuaku. Maka orang tua yang ditanya, rumah itu dari mana? Tanah itu dari mana? Mobil itu dari mana? Yang ditanya orang tua. Anak ya hanya menikmati. Istri menikmati. Suami yang berusaha dari mana nak dapat. Istri hanya menikmati. Yang kedua Pak yang akan ditanyakan, wa fi aina anfaqa, dari dihabiskan untuk apa? Saya terus terang Pak Ibu, tadi ini saya hampir menangis ketika penyerahan akta wakaf. Saya cemburu kepada Bapak yang menyerahkan akta wakaf. Dalam hati saya berdoa Pak, hampir saya menangis tadi. Saya berdoa, ya Allah, ya Allah, kasih Kak juga harta yang bisa saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih Kak juga ya Allah harta yang bisa saya wakafkan. Karena Pak Ibu, kita ini akan kembali
kembali ke tanah. Kita ini akan dikuburkan di tanah. Tanah ini ketika kita dimasukkan ke dalam tanah, maka tanah akan bertanya 3 hal kepada kita. Waktu dimasukkan maki ke liang lahat, kemudian ditimbung dengan tanah, tanah akan menanyakan 3 hal. Apa kata tanah? Kunta tamshi ala dhahri mutakabbiran. Kamu dulu jalan di punggung saya dalam keadaan sombong, buruk sekali pun jalan di atas saya. Nah sekarang kamu berada dalam perut saya. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi jepitan saya? Tanah ini akan bertanya kepada kita. Kalau ada tanah tak diwakafkan di jalan Allah, Pak, tanah tak diwakafkan ke pesantren, tanah tak diwakafkan ke masjid, maka tanah yang diwakafkan ini yang akan membela kita ketika kita di alam kubur nanti. Dia yang akan membela kita di alam kubur nanti. Tanah juga mengatakan, yang kedua dia bilang tanah, kunta ta'ishu fi dhahri, engkau hidup di atas punggung saya, engkau ludahi saya, kotoranmu engkau buang ke saya rela karena memang saya ditugaskan oleh Allah untuk melayani kamu. Tapi sekarang kamu berada dalam perut saya ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa kamu apabila kamu tidak ada persiapan. Apa persiapanmu? Kira-kira Pak, kalau ini ditanyakan sama kita, apa mau ditanyakan? Apa yang mau kita jawabkan? Apa yang akan kita jawabkan ke tanah yang akan menjepit kita? Karena Pak Ibu, dalam kitab Durratun Nasihin, di mana tubuh kita diciptakan, dari mana tubuh kita, maka dia akan dikembalikan ke tanah tersebut. Ada orang yang lahir di Lero tapi meninggal di Mandar, dikuburkan di Mandar. Kenapa demikian? Karena memang tubuhnya tercipta dari tanah Mandar. Dalam kitab Durratun Nasihin. Mungkin Habib Hasan bin Alwi, beliau dikuburkan di Lero, meskipun beliau lahir tidak di Lero, karena jasadnya tercipta dari sana. Ini menurut versinya Durratun Nasihin. Maka tanah yang kita diciptakan dari situ ketika dikembalikan, ia akan menanyakan kita, selama ini saya melayani kamu, selama ini saya rela engkau berbudak, sekarang apa? Apa balasanmu terhadap saya ketika engkau berada dalam perut saya? Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir jam 3, hampir asar. Terakhir Pak Ibu saya sampaikan, tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka kalau ada orang yang menuntut ilmu, sangat suka kalau ada orang yang belajar agama, nah suka sekali. Jadi usahakan Pak Ibu belajar ki, tua maka saya Pak, tua maka saya Ustaz. Ada di suamiku Ustaz, kalau pergi ke pondok siapa yang layani suamiku? Jangan sampai ke pondok kak janda yang layani suami saya, bahaya. Maka Pak Ibu, Rasulullah memberikan solusi. Apa Nabi bilang Rasulullah? Kun aliman, mengajar kita. Nah tidak semuanya kita paham agama. Yang bisa mengajar itu yang paham agama. Nah seperti Habib ini bisa mengajar karena beliau paham agama. Kalau tidak paham ki agama, maka muta'alliman, belajar ki, datang ki ke pesantren belajar, tinggal di pesantren belajar. Tapi kalau tidak bisa ki juga ini mustami'an, mendengar ki. Tidak bisa ki datang ke pesantren karena tua maki banyak tanggung jawab, maka mustami'an, mendengar ki. Apa mendengar? Kalau ada khutbah, dengari. Ini untuk bapak-bapak. Kalau hari Jumat khutbah, dengar. Jangan di luar merokok, habis dirokok baru masuk. Atau masuk ke masjid, cari tiang, tidur. Nanti komat baru bangun. Nah ibu-ibu, ini mustami'an. Alhamdulillah, mustami'an ini majelis taklim. Ibu-ibu ini paling aktif majelis taklimnya, alhamdulillah. Kalau di Polman itu aktif sekali majelis taklim. Mudah-mudahan tidak aktif gosipnya. Karena majelis taklim toy nalot, majelis taklimnya nalot toy gosipnya. Ini yang ketiga. Nah kalau kita juga tidak bisa ini Pak, tidak bisa juga ini mustami'an, maka muhibban, mencintai. Nah ini Pak, mencintai. Kalau tidak bisa ki mengajar, belajar ki. Tidak bisa belajar, mendengar ki. Tidak bisa mendengar,
Yang mencintai disuka kalau ada santri, disuka kalau ada dulu sebelum generasi saya di Campalagiang, saya belajar di Campalagiang, Habib juga dari Campalagiang. Sebelum generasi saya di Campalagiang, kakak saya belum ada pesantren, mereka itu tinggal di rumah masyarakat. Nah, suka sekali orang masyarakat kalau ada santri tinggal di rumahnya. Nah, suka sekali karena barakah, nah bilang berkah. Maka kita Pak, kalau tidak bisa kita belajar, anak tak suruh belajar. Sudah dikasih masuk pesantren, anak tak lari. Berapa kali dikasih masuk pindah-pindah pesantren, lari. Maka cari santri yang sudah tinggal di pesantren, kemudian biayai. Mudah-mudahan ini hartata, gaji tak 4 juta, yang kita biayai hanya 400 sebulan. 400 ini akan mengalahkan timbangan yang 4 juta di akhirat kelak nanti. 4 juta kita gunakan sia-sia, 400 untuk belajarnya santri, insya Allah ini yang akan menyelamatkan kita. Ini yang akan menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian. Maka saya pernah cerita dengan Habib, karena beliau ini alumni Yaman. Beliau waktu pertama datang dari Yaman, saya siarah ke beliau cerita. Beliau cerita kalau di Yaman itu setiap rumah pasti ada santri. Kalau 4 orang ini bersaudara, maka 1 jadi santri, 3 ini jadi pengusaha, yang pengusaha ini membiayai adiknya yang santri, kelak di akhirat masuk surga semua. Karena beda itu Pak, antara orang yang paham agama dengan orang yang ibadah saja tidak paham agama. Ini Pak, Ibu, diceritakan dalam kitab Tankihul Qaul. Di akhirat nanti ahli ibadah itu ketika selesai daripada mahsyar disuruh masuk surga. Ini yang rajin sholat duha, rajin sembahyang, rajin puasa Senin Kamis, rajin ibadah haji, rajin umroh, langsung masuk surga. Tapi orang yang paham agama ditahan di pintu surga, jangan masuk. Yang lain sudah masuk, yang ditahan, jangan masuk. Jangan masuk. Kenapa dia ditahan? Nabi bilang malaikat irji ilal mahsyar wasfa' man ahbabta. Nabi bilang malaikat berhenti di sini. Kembali kepada mahsyar, cari orang-orang yang kita sukai, kemudian ajak masuk surga. Ajak masuk surga. Maka ini santri Pak, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang alim, menjadi orang yang paham ilmu agama. Di akhirat ia akan mencari orang-orang yang dia sukai. Bahkan dalam kitab Aspuri, Pak Ibu, dalam kitab Aspuri terjadi keributan depan surga. Ada orang Sibaro depan surga, ada orang Sigeah di depan surga. Kata Allah, Jibril, apa itu ribu-ribu? Nah, bilang, kata Jibril, ayo untuk orang Sigeah itu depan surga. Kata Allah, Jibril, coba pergi tengahi mereka itu, tengahi mereka supaya tidak Sigeah. Datang Jibril. Nah, bilang, kenapa ini? Ternyata Pak, yang di depan surga itu orang yang mati syahid, orang miskin, orang kaya yang dermawan, orang miskin yang sabar, orang kaya yang dermawan, dan ulama. 4 orang ini Sigeah di depan surga. Apa mereka ini berdebat tentang apa? Mereka berdebat ayyuhum awwalu yadkhulul jannah. Siapa di antara mereka yang pertama masuk surga? Nabi bilang ini ulama, saya dulu masuk surga. Nabi bilang orang kaya, saya dulu. Berdebat ini. Akhirnya malaikat Jibril menengahi. Yang pertama ditanya Pak, orang miskin. Ditanya, kamu orang miskin yang sabar, ma hujjatuka, apa dalilmu kenapa engkau ingin masuk surga lebih awal? Apa kata mereka? Kata mereka, Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang miskin yang sabar lebih dulu masuk Islam, lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Berarti saya duluan. Nabi bilang, Jibril, kenapa bisa mu tahu itu hadis? Kenapa hadis bisa kau tahu? Kata ini orang miskin, ya karena saya diajar oleh ulama. Nabi bilang, Jibril, ihfid adabaka, kamu harus sopan. Masa mudah-hului gurumu masuk?
Rasulullah, orang yang mati syahid itu yadkhulul jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa diperiksa. Jadi saya duluan, tidak usah diperiksa, saya duluan masuk surga. Ditanya lagi, kenapa kau bisa tahu itu? Kenapa kau bisa tahu itu? Maka beliau mengatakan, ya, saya dengar pengajiannya ulama. Kalau begitu, sopan. Jangan dahului gurumu, mundur. Orang kaya juga begitu. Dalilnya, karena orang kaya itu adalah umanaur Rasul. Orang kaya itu adalah wakilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saya duluan. Siapa yang ajar kamu? Ulama juga. Maka disuruh mundur. Sekarang ulama dikasih tahu ulama, silahkan anda masuk surga duluan. Apa jawabannya ulama, Pak? Apa jawabannya ulama, Ibu? Kata beliau, Jibril, saya ini tidak bisa jadi ulama kalau tidak ada orang kaya yang membiayai pendidikan saya. Saya tidak bisa mengajar kalau tidak ada orang kaya yang memfasilitasi saya. Maka Jibril, duluan masukkan ini orang kaya ke dalam surga. Maka mohon maaf, Bib, mohon maaf, bisa jadi donatur tak lebih duluan masuk surga daripada kita saja. Begitu juga dengan saya. Bisa jadi yang Habib ini lebih duluan masuk surga dari saya, karena beliau yang mengundang saya ke sini. Beliau yang menjadi sebab saya ceramah duluan. Saya ceramah karena beliau yang mengundang saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Pak Ibu, dengan hadirnya kita di tempat ini, kita ini menjadi umat kebanggaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Pak Ibu, Allah berikan kita semua rezeki yang melimpah dan hati yang lapang, sehingga kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa mewakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meskipun jasad kita sudah berada di liang lahat, tapi amal kita terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Ini Pak, yang PNS ini kalau pensiun berhenti gajinya. Ada gaji pensiun tapi hanya berapa persen. Apa yang dia harap? Ya anaknya. Jadi kalau tidak ada asetnya, mohon maaf ya, kalau tidak ada asetnya setengah mati. Kalau tidak ada aset. Begitu juga dengan kita. Kalau mati berhenti pahala sholat tak, mati berhenti pahala puasa tak. Kalau ada aset tak, meskipun kita sudah meninggal karena dibangun ini masjid, maka pahala sholat selalu mengalir ke kita. Meskipun kita sudah meninggal karena dibangun itu kelas, maka pahala belajar ilmu agama selalu mengalir kepada kita. Padahal mati-mati. Jadi umur tak hanya 60 tahun, tapi ibadah tak ratusan tahun, karena beramal tak, karena amal jariah tak bertahan 100 tahun. Demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, menunggu saya ceramah mungkin lama dalam keadaan panas. Ini belum seberapa dibanding di padang mahsyar nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hudur al-muhtaramun, hadirin hadirat yang kami hormati. Wa natahawwalu ila barnamijil khamis wa huwa qira'atus shalah alladhi sayuqra'uha majlis Ma'had Darul Habib. Kita beranjak ke acara yang kelima, yaitu pembacaan solawat yang dibawakan oleh Majlis Pondok Pesantren Darul Habib yang dibarengi dengan pembagian barakah. وإجمل منك لم ترى قط عين وانتب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب
كأنك يا حبيبي كأنك يا حبيبي كأنك قد خلقت كما تشاء يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب من الأنام نوالا يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب من الأنام جل ما شرف الوجود بالنور غمر الكون بعد جداه جمالا يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب نبى الأنام نوالا قد ترقى في حسني على مقامي وتنا بمجده وتعالى يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب نبى الأنام لغزت العيون في من تلاته بشرك بلن يزيء ضلالا يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا وهو من فوق علم ما كن رأته رفعة في سوره وكمالا يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا صلوا على نور الذي أرج زمان يفوز زمان صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي أرج الزمان يفوز زمان
قصر السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على نور الذي عرج الزمان يفوق زمان صلى عليه وسلم يا وصل من جدت بي بوصلها أهلا بواسين الكون. Hadirat yang berbahagia, لقد قمنا في البرنامج الأخير من هذه المناسبة وهو الدعاء. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu doa sekaligus penutup acara pada hari ini yang dipimpin oleh Bapak Haji Rusli Dela SAG MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Supa untuk memimpin doa dalam acara kita pada sore hari ini, yaitu acara Maulidur Rasul Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menundukkan kepala dan menghadapkan tangan sejenak seraya bermunajat dan berdoa kepada Allah agar melalui penyelenggaraan Maulidur Rasul ini sebagai bentuk kecintaan kita, sehingga kita dapat menjadi bagian dari umatnya yang dicintai dan diakui di dunia dan di akhirat dan di yaumil mahsyar kelak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila sahibil wilayah Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahl ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما، وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور محمد، ونور أجسادنا بنور محمد، ونور شيوخنا بنور محمد، ونور علماءنا وأمراءنا بنور محمد، ونور أساتذنا وطلابنا في هذه المعهد دار الحبيب بنور محمد، كما نورت الأرض بنور شمسك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sebagai MC Master of Ceremony mohon undur diri dari hadapan hadirin sekalian. إذا وجدتم منا خطأ فهو من حكير أنفسنا وإذا وجدتم صوابا فهو من الله تعالى. أخير الكلام هدنا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.